kompleks yang ada di sini, tentu juga untuk menjawab mengapa wilayah Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat digunakan oleh para sindikat judi online ini untuk kemudian mengoperasikan tindak kejahatannya. Di kompleks yang sama juga ada apartemen. Saya akan coba mendatangi dan juga bertanya apakah betul dugaan adanya beberapa warga negara asing yang kemudian mungkin saja menginap di area ini. Saya dari Kompas TV, tadi udah ke perkantoran. Nah, kan polisi itu kemarin bilangnya warga negara asing itu ada dugaan nginep, Pak. Nginep di beberapa penginapan di area itu. Nah, ini kan ada hotel, ada apartemen. Kita mau konfirmasi sih, polisi sempat masuk sini, Pak. Polisi ya? Setelah dari sana. Oh, gitu juga ya. Iya. Sempat bawa ini nggak, Pak? Polisinya bawa barang-barang dari dalam itu nggak? Ya, di sini kan ada hotel. Banyak. Di hotel ya, Pak ya? Pengelolanya sama nggak sih, Pak? Beda. Terus perkantoran, hotel, apartemen beda semua? Beda. Perkantoran, hotel. Oh. Saya akan coba masuk, saudara, ke lobi dari hotel yang berada satu lingkungan dengan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower. Siang, Pak. Izin dari Kompas TV. Tadi habis liputan di yang sebelah perkantoran itu, mau nanya-nanya sama pihak pengelola, ada nggak, Mas? Pengelola, aduh nggak ada, iya. Nggak ada? Merah ya? Merah bener. Oh. Mau nanya ini sih, kan polisi itu kemarin habis gerebek bilang WNA itu kan nginep di area perkantoran. Mau konfirmasi aja sih apakah ini salah satunya juga. Nah, sebagian ada di sini tapi udah nggak ada, udah penuh semua sih. Berarti ya karena udah ditangkap ya? Betul. Oh, tapi betul ada yang nginep di sini juga ya? Oh, banyak, Mas? Nggak banyak sih, paling berapa? Pokoknya nggak banyak lah, beberapa dong. Paling yang banyak dari nggak tahu di mana. Oh, di sini ada sih. Warga negaranya? Kebanyakan Vietnam. Oh, kebanyakan Vietnam. Pernah ngobrol, Mas, sama? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, nggak penting ada identitasnya kan kayak. Oh, identitasnya apa? Paspor? Paspor. Mereka langsung nyewa per bulan? Rate harganya? Di sini 350.000. Berarti mereka langsung bayar sebulan gitu? dari sebulan. Polisi menyebut dari 320 pelaku yang ditangkap, beberapa di antaranya merupakan anggota sindikat judol level koordinator. Tapi siapa bos besar sindikat ini masih menjadi teka-teki. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi mengaku telah mengidentifikasi 15 pihak penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaan WNA sindikat judol internasional tersebut. Namun hingga kini, Ditjen Imigrasi belum membuka identitas mereka. Pemberantasan sindikat judol harus menyentuh bos besar di balik bisnis haram ini. Komitmen aparat dinanti, terlebih Presiden Prabowo meminta aparat penegak hukum lakukan pembenahan internal. Tak boleh ada yang backing aktivitas ilegal seperti judi online. Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Terbongkarnya kasus judi online di kawasan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat seolah menjadi sinyal kuat bahwa telah terjadi penyebaran markas judi online di kawasan Asia Tenggara. Jika sebelumnya markas judi online ini banyak ditemukan di negara seperti Kamboja, Vietnam, dan juga Myanmar, kini juga ditemukan di tanah air Indonesia. Saya akan membahas hal ini, saudara, bersama dengan wartawan Harian Kompas yang pernah menginvestigasi secara langsung pada tahun 2023 ke markas judi online, tepatnya di Sihanoukville, Kamboja. Saya sudah bersama dengan Mbak Sari Febriana. Mbak Sari, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin langsung tanyakan, Mbak, bahwa pada 7 Mei polisi menggerebek dan juga menangkap tangan 320 warga negara asing dan juga 1 warga negara Indonesia yang mengoperasikan 75 domain judi online dan juga laman judi online. Pertanyaan saya, apakah dengan temuan ini bisa disebut Indonesia saat ini telah menjadi markas judi online khususnya di kawasan Asia Tenggara? Dari kasus ini ya, temuannya skalanya cukup lumayan.
Cukup lumayan ya? Cukup lumayan, maksudnya buruhnya, pegawainya sampai 300-an yang ditemuin ya, yang sejauh ini bisa ditemuin. Sementara kalau di Kamboja tuh sudah ribuan sebenarnya. Ini temuan yang menarik, apalagi ini baru 2 bulan, untungnya udah ketahuan ya. Apakah ini menjadi semacam kayak uji coba untuk persebaran epicentrum baru di kawasan regional, di kawasan Asia Tenggara, bagaimana setelah itu mapan di Indochina? Iya. Tapi kalau kita lihat uji coba ini masuk akal jika dilakukan di Indonesia. Menjadi masuk akal ketika penegakan hukumnya di sini dianggap lemah. Sementara kalau di Kamboja itu kan legal. Tapi kenapa mereka sekarang kok bisa berani-beraninya membangun entitas baru yang cukup masif karena melibatkan warga negara asing di Jakarta pula dan di tengah kota. Itu yang sebenarnya pertanyaan besarnya. Oke, tapi sebelum kita membahas Lokosema, saya ingin tanyakan dulu, apakah ketika Mbak Sari mendengar berita ini dan juga mungkin teringat kembali pada apa yang kemudian investigasi Mbak Sari pada tahun 2023, apakah sudah pernah Mbak Sari prediksi sebelumnya bahwa perkampungan ataupun markas judi online akan muncul di tanah air kita? Jujur aja enggak, karena ketika itu kan kemarahan publik tentang judi online itu sedemikian kuat, kami pikir itu nggak akan seberani ini gitu loh. Tapi kok ternyata iya ya, hadir ya. Ini kan berarti merefleksikan banyak hal. Salah satunya adalah mereka melihat bahwa pasar judi Indonesia masih besar, masih mapan, dan peluang untuk bisa hidup di sini sekalipun itu ilegal besar. Artinya kan mereka percaya diri ya secara keamanan, secara ancaman pidana tuh percaya diri. Nah itu kan pertanyaan tuh, siapa yang memproteksi? Judi online itu kan sebuah bisnis gimana pun. Orang membuat bisnis itu kan pasti ada hitungannya. Hitungannya yang nomor satu adalah harus aman dulu. Harus aman dulu? Aman dulu. Jadi nggak mungkin mereka bisa investasi segitu banyak tanpa ada jaminan keamanan. Dan saya akan coba bahas lokusnya Mbak Sari, karena menarik ketika kita berbicara lokasinya. Ada di kawasan Taman Sari, Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat. Dan saya akan tunjukkan Mbak Sari, ini adalah gedung yang kemudian digunakan oleh para sindikat judi online beroperasi. Tepatnya ada di lantai paling atas, lantai 20, dan juga lantai 21. Gedung perkantorannya ya? Betul, ini gedung perkantorannya, dan tadi saya sudah investigasi secara langsung. Ada hotel, termasuk juga ada apartemen yang ternyata digunakan untuk tempat menginap para warga negara asing yang kemudian menjalankan operasi judi online. Oh, jadi buruhnya Betul. itu mesnya di sini ya? Betul, ada yang di apartemen, ada yang di hotel, dan juga memang ada di beberapa hotel di luar ekosistem ini. Tapi pertanyaan saya, apakah modus seperti ini juga yang kemudian Anda temui di Sihanouk? Pola ya, salah satu dari 3 kasino yang tim kami investigasi Desember 2023 itu, kita menyasar kasino-kasino yang kami duga dimodali oleh pemodal Indonesia. Ya. Salah satu kasino yang paling besar itu ada di Sihanoukville, itu modelnya semacam kawasannya tuh super blok, besar sekali. Super blok ya? Kawasan lebih besar dari dia, super blok. Dia masuknya satu gerbang, satu pintu gerbang, satu entrance ya. Nah di dalam situ ada apartemen, ada hotel, beberapa tower, dan ada beberapa tower perkantoran. Perkantoran. Tapi yang perlu diingat adalah judi online itu cukup padat karya. Dia harus menyediakan mes, tempat tinggal. Jadi lokasi kantornya itu harus berdekatan dengan penginapan. Mes, that's why di sini ada apartemen. Jadi memang idealnya gitu, sehingga si buruh ini nggak perlu kelar kerja ya udah tinggal bolak-balik sini aja, tinggal bolak-balik tempat tinggalnya, nggak perlu beredar kemana-mana. Kalau dia beredar kemana-mana di warga negara asing kan bisa jadi mencurigakan. Oke, saya ingin komparasikan ya dengan apa yang kemudian didapat oleh Mbak Sari pada tahun 2023. Ini temuan Mbak Sari ya, Mbak ya? Ya, ini namanya Gedung Sadewa. Di super blok, salah satu super blok kasino yang kami temui. Ini diambil videonya sekitar tengah malam. Nah, di sebelah sini nih, arah sudut pandang gambar ini itu dari hotel tempat kami menginap. Mbak Sari, ini hasil investigasi yang kemudian dilakukan oleh Harian Kompas. Ada yang menarik bahwa
pada tahun 2023 narasinya masih WNI kendalikan judi online dari Kamboja. Namun temuan yang kemudian didapat pada 7 Mei 2026 seolah berbalik, Mbak Sari. Menjadi WNA kendalikan judi online dari Indonesia. Dan ada 320 warga negara asing yang kemudian ditangkap, 1 warga negara Indonesia yang juga mengambil andil di sana. Apa yang kemudian dapat Mbak Sari lihat dari fenomena ini? Nah, itu menarik. Dari potret 1 orang WNI yang ditemukan, yang ditangkap di antara 300-an WNA tadi, dia alumnus Kamboja kan? Alumnus Kamboja. Alumnus Kamboja. Oke. Itu sebenarnya mencerminkan narasi khusus di balik potret peristiwa yang ini. Oke. Bisa jadi memang model di Kamboja, cara kerja, manajemen Diadopsi ke Indonesia? diadopsi di sini. Oke, ini menjadi bahaya ketika melihat angka warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai anggota dari judi online. Oh iya, selama bertahun-tahun, apalagi di masa pandemi, itu terjadi lonjakan gila-gilaan, eksodus tanda kutip warga negara Indonesia yang hijrah ke Kamboja menjadi buruh judol. Dan ini termuat di hasil investigasi ini, ada Mbak? di laporan Oke, kita akan kami. lihat ya. Oh. Ini kalau dari catatan KBRI pada 2023 jumlah WNI di Kamboja sebanyak hanya 16.500. Oke. Kelihatannya kecil ya, tapi jumlah itu melonjak 7 kali lipat dibanding 2020 yang masih hanya 2.300-an. Ya. Tapi ini data KBRI. Kami cek ke keimigrasian Kamboja, datanya itu ternyata sebenarnya existing WNI yang punya izin tinggal di Kamboja itu 73.000. 73.000 lebih. Yang 50%-nya bekerja di sektor perjudian. Tapi pertanyaannya, Mbak Sari, ketika polisi sudah berhasil menangkap tangan 320 warga negara asing dan juga 1 warga negara Indonesia, apakah itu sudah berhasil menyentuh jantung dari operasional sebuah sindikat judi online? Sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Judi online nggak akan pernah bisa habis selama aparat penegak hukum tidak menembak ke persoalan intinya, yaitu rekening. Rekening. Akses pembayarannya itu. Kita kan mesti ingat, apa sih hakikat judi? Hakikat judi adalah permainan yang berbasis probabilitas yang melibatkan unsur uang. Ya. Kalau unsur uangnya ini hilang, dia hanya permainan probabilitas. Kehilangan itu makna judinya, kan nggak ada. Artinya ketika polisi hendak menyasar sponsor, pihak yang kemudian mendanai, termasuk juga mungkin pembacking dan juga pihak-pihak yang kemudian menjadi otak dari sindikat judi online ini, salah satu pintu masuk yang paling jelas adalah memutus urat nadi judi online, yaitu melalui rekening. Melalui rekeningnya itu, kejar itu rekeningnya. Di Hayamuruk ada 1 warga negara Indonesia ternyata juga yang ditangkap. Mas pernah ditawari untuk tergabung dalam sindikat itu?